Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pinasa Fitri dengan IP C1 channel 23177. Saya dari kelas 5E. Di sini saya ingin membuat video tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu materi tentang transaksi entitas induk dan juga entitas anak, persediaan dan jasa. Kita langsung mulai ke materi yang pertama, itu tentang eliminasi transaksi antar entitas induk dan juga entitas anak, di mana entitas induk dan entitas anak ini sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, dan pemberian pinjaman. Seringkali juga entitas anak ini menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas dalam satu kelompok usaha, di mana menurut PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan juga entitas anak ini sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di transaksi ini juga ada transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream, adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Kemudian ada transaksi dari anak ke entitas induk, itu sering disebut dengan transaksi hilir atau upstream. Kemudian ada pentingnya eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan juga entitas anak, di mana entitas induk itu berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud dalam laporan keuangan konsolidasi. PSAK 65 itu mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya itu ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan juga entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu, entitas induk dan juga entitas anak itu merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Itu teman-teman bisa melihat di gambar 5.2 itu di halaman 139. Itu ada konsep konsolidasi, di mana itu satu kelompok usaha itu merupakan satu entitas tunggal, satu laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian itu terdiri dari entitas induk dan juga entitas anak. Baik, kemudian itu ada transaksi penjualan persediaan, tentang dampak terhadap pencatatan entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Baik, agar teman-teman itu mudah memahami penjelasan dari saya, sebaiknya kita tuh langsung mulai saja ke contoh soal yang pertama. Itu ada di halaman 141. Itu contoh soal 5.1, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan juga jurnal eliminasi, di mana di sana itu ada PT Pelapa atau PTP itu memiliki 100% saham PTS atau PT Samudra. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS itu sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP itu terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2020? Jika skenario pertama itu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta, skenario kedua itu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual, skenario ketiga sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Baik, untuk skenario pertama seluruh persediaan terjual itu, jadi di sana teman-teman bisa melihat, yaitu ada di halaman 141. Itu ada penjualan 10 juta, beban pokok penjualan itu 6 juta, penjualan 16 juta, beban pokoknya itu ada 10 juta. Maka terkait penjualan ke entitas anak, PTP itu melaporkan keuntungan sebesar 4 juta. 4 juta itu hasil dari beban penjualan dikurangi dengan
beban pokok penjualan. Kemudian keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh dari PTS dan PTS dari PTP itu sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu. Transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan itu sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS itu membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan itu sebesar 10 juta. Akun penjualan milik PTP itu dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat itu adalah penjualan pada beban pokok penjualan itu senilai 10 juta. Maka dari itu, dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan beban pokok penjualan dan juga persediaan dalam laporan keuangan konsolidasi itu adalah penjualan itu pada PTP itu 10 juta, PTS itu senilai 16 juta, sebelum konsolidasi itu ada 26 juta, di mana jumlah PTP itu ditambah dengan PTS. Kemudian eliminasi 10 juta, maka pada jurnal konsolidasian itu senilai 16 juta. Kemudian ada beban pokok penjualan itu senilai 6 juta pada PTP, kemudian pada PTS itu 10 juta, sebelum konsolidasi 16 juta, eliminasi 10 juta, dan pada konsolidasi itu 6 juta. Beban persediaan ini kosong. Skenario 2, seluruh persediaan sebelum terjual. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan pada PTP sebesar 4 juta tadi itu belum terrealisasi hingga akhir periode. Persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak itu senilai 4 juta. Oleh karena itu, transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka PTP itu mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP, dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu yaitu sebesar 4 juta. Juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasinya yaitu ada penjualan pada beban pokok penjualan dan juga persediaan itu senilai pada penjualan itu senilai 10 juta, kemudian beban pokok penjualan itu 5 juta dan pada persediaan itu 4 juta. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan itu beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian itu ada penjualan pada PTP itu senilai 10 juta, PTS itu 0, sebelum konsolidasi itu 10 juta, eliminasi 10 juta, maka konsolidasinya itu 0 karena seluruhnya itu telah dihapus. Kemudian beban pokok penjualan itu 6 juta pada PTP, pada PTS itu 0, kemudian sebelum konsolidasi itu 6 juta, pada eliminasi 6 juta, dan pada konsolidasinya itu 0. Kemudian persediaan PTP itu 0, pada PTS itu 10 juta, sebelum konsolidasi itu 10 juta, eliminasinya itu 4 juta, maka pada konsolidasinya itu senilai 6 juta. Skenario ketiga itu sebagai sebagian persediaan terjual. Oleh karena persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75%, yang
telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta, 25% dikali 4 juta, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak itu senilai 1 juta. Karena transaksi penjualan persediaan dalam ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat sebagai secara penuh oleh PTP. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu PTS itu mengakui penjualannya senilai 12 juta dan beban pokok penjualan itu sebesar 7.500 dalam kurung 75% dikali dengan 10 juta. Maaf, tadi terjadi kesalahan karena memori HP saya habis. Eliminasi, kita lanjut. Itu eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP, yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu senilai 1 juta. Dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya sebesar 4.500 dalam kurung 75% dikali dengan 6 juta. Maka jurnal eliminasinya itu adalah penjualan itu didebit senilai 10 juta. Kemudian beban pokok penjualan dikredit itu senilai 9 juta dan persediaannya itu dikredit senilai 1 juta. Maka dari itu dampak dari jurnal eliminasi terhadap penyajian akun penjualan itu adalah penjualan pada PTP itu senilai 10 juta, PTS 12 juta, sebelum konsolidasi itu senilai 22 juta, eliminasinya 10 juta, maka pada konsolidasinya itu ada 12 juta. Kemudian beban pokok penjualan itu pada PTP 6 juta, PTS 7.500, sebelum konsolidasi itu ada 13.500, pada eliminasi itu 9 juta, konsolidasinya itu ada 4.500. Kemudian pada persediaan itu pada PTP 0, PTS itu senilai 2.500, sebelum konsolidasi 2.500, pada eliminasinya itu 1 juta, maka dari itu pada saat konsolidasi itu ada 1.500.000. Baik, kita lanjut ke transaksi hulu penjualan persediaan. Di sini ada contoh gambar 5.2 di halaman 144. Untuk neraca saldonya itu teman-teman bisa melihat sendiri ya, itu di buku. Kita lanjut saja ke informasi tambahan yang di bawah itu. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya itu, yaitu 300 juta. Yang kedua itu ada selama tahun 2020 PT Andalas itu melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Ketiga itu dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang informasi keempat itu sampai 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya itu belum terjual. Maka dari itu prosedur konsolidasi tahun pertama pada 2020 itu pencatatan PT Nusantara itu PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah pada 1 Januari itu investasi pada PT Andalas pada kas itu senilai 900 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 itu investasi pada PT Andalas bagian laba atas PT Andalas itu senilai
150 juta. Kemudian 31 Desember 2020 itu kas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 35.500.000. Selama periode 2020 terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas itu sebesar 100 juta. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta. 60 juta itu dari yaitu penjualan persediaan PT Nusantara ke PT Andalas tadi 100 juta dikurangi dengan 40 juta. Jadi hingga akhir periode 2020 itu persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menggunakan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 itu akunnya itu bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 60 juta. Jurnal eliminasi pada tahun 2020 berikut adalah perhitungan nilai neto aset bersih pada PT Andalas bagian PT Nusantara serta kepentingan pengendalian atas aset neto. Itu ada tabel perhitungan jurnal eliminasinya, itu pada tabel 5.5 di halaman 146 itu ada saldo awal PT Nusantara itu senilai 900 juta, kepentingan pengendalian itu 25%, yaitu senilai 300 juta. Saham biasa itu 800 juta dan saldo labanya itu senilai 400 juta. Kemudian ada laba neto itu 150 juta pada PT Nusantara. Kemudian untuk non pengendalian itu 50 juta. Pada saldo laba itu senilai 200 juta. Kemudian dividen pada PT Nusantara itu 35.500.000. Kemudian non pengendaliannya itu ada 12.500.000 dan saldo laba itu adalah 50 juta. Maka dari itu saldo akhir dari PT Nusantara itu senilai saldo akhir dari PT Nusantara itu 1.012.500.000. Kemudian pada jumlah saldo akhir pada kepentingan pengendalian itu 330.500.000. Saham biasa itu 800 juta dan saldo laba itu ada senilai 550 juta. Kemudian keuntungan beban belum terrealisasi itu ada 60 juta. Maka dari itu saldo akhir disesuaikannya itu 1.012.500.000 tadi dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi itu senilai 60 juta. Maka dari itu saldo akhir yang telah disesuaikan itu ada 952.500.000. Kemudian bagian laba atas PT Andalas itu ada senilai 90 juta. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen pada PT Nusantara dan kepentingan non pengendalian serta investasi awal pada PT Nusantara dan PT Andalas. Itu saham biasa itu pada debit itu senilai 800 juta, saldo labanya itu di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas itu 90 juta, kemudian bagian laba kepentingan pengendalian itu 50 juta. Kemudian dividen diumumkan yaitu pada kredit itu 50 juta, investasi pada PT Andalas itu 952.500.000, kemudian kepentingan pengendalian itu 330.500.000. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dan PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualannya itu penjualan PT Nusantara itu terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Baik, kita lanjut pada jurnal eliminasi itu penjualan di debit itu senilai 100 juta, beban pokok penjualan di kredit itu
senilai 40 juta dan persediaan pada kredit itu 60 juta. Untuk kertas kerja konsolidasinya itu teman-teman bisa lihat sendiri di buku, itu di halaman 147. Kemudian kita lanjut pada prosedur konsolidasi tahun kedua pada 2021. Pada periode berikutnya, PT Andalas itu melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta, di mana persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 itu telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Maka itu pencatatan PT Nusantara 2021 itu, PT Nusantara mencatat investasi dan PT Andalas menggunakan metode ekuitas pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2021, yaitu pada 31 Desember 2021 itu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas itu senilai 187.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2021 itu kas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 75 juta. Persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Oleh karenanya, keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Namun, jika selama 2021 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan dan kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi, dalam satu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 itu pada investasi pada PT Andalas itu 60 juta pada debit, pada kreditnya itu bagian laba atas PT Andalas senilai 60 juta. Kemudian jurnal eliminasi perhitungan nilai aset neto PT Andalas dari bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendalian atas aset netonya itu pada tabel 5.7 itu di halaman 149 itu ada perhitungan nilai tercatat pada saldo awal PT Nusantara itu 1.012.500.000, kepentingan non pengendalian itu 330.500.000, saham biasa itu 800 juta. Kemudian saldo labanya itu 550 juta. Kemudian laba neto pada PT Nusantara itu 187.500.000. Non pengendaliannya itu 62.500.000. Saldo labanya itu 250 juta. Dividennya itu 75 juta. Pada non pengendalian itu 25 juta dan saldo labanya itu 100 juta. Maka dari itu saldo akhir dari PT Nusantara itu 1.125 juta. Pada non pengendalian itu 375 juta, saham biasa itu 800 juta. Kemudian saldo labanya itu 700 juta. Keuntungan terrealisasinya itu ada 60 juta. Maka dari itu saldo akhir dari PT Nusantara tadi ditambah dengan keuntungan terrealisasi itu ada 60 juta. Maka dari itu saldo akhir yang disesuaikan itu adalah senilai 1.185 juta. Kemudian pada bagian laba atas PT Andalas itu ada 247.500. Untuk jurnal eliminasinya itu ada saham biasa itu di debit 800 juta. Saldo labanya itu di debit 550 juta. Kemudian bagian laba atas PT Andalas itu di debit senilai 247.500. Kemudian bagian laba kepentingan pengendalian itu 62.500.
Kemudian dividen diumumkan di kredit itu 100 juta, investasi pada PT Andalas itu di kredit itu 1.185 juta. Kemudian kepentingan pengendalian itu ada 375 juta. Untuk jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan dan penjualan sebesar 60 juta yang ditangguhkan pada periode 2020. Maka untuk jurnalnya itu ada investasi pada PT Andalas pada beban pokok penjualan itu senilai 60 juta. Kemudian untuk kertas kerjanya itu teman-teman bisa melihat sendiri tabel 5.8 itu di halaman 150. Kemudian taksasi hilir penjualan persediaan. Untuk taksasi hilir ini juga untuk neraca saldonya teman-teman juga bisa melihat di buku itu di halaman 151 di tabel 5.9. Baik, kita langsung masuk ke prosedur konsolidasinya itu pada tahun 2020 itu pencatatan PT Nusantara itu menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara itu pada 1 Januari 2020 itu ada investasi pada PT Andalas pada kas itu senilai 900 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 itu investasi pada PT Andalas pada penghasilan dari entitas anak itu senilai 150 juta. 31 Desember 2020 itu ada kas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 37 juta 500. Maka dari itu selama periode 2020 itu terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas itu membukukan beban pokok penjualan sebesar 50 juta, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta, karena sampai dengan akhir periode 2020 persediaan tersebut belum juga terjual. Maka dari itu keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 30 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah itu pada tanggal 31 Desember 2020. Bagian laba itu pada investasi yaitu senilai 22 juta 500. Kemudian ada tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Itu pada saldo awal PT Nusantara itu 900 juta, kepentingan pengendalian 300 juta, saldo saham biasanya itu 800 juta, saldo labanya itu ada 400 juta, laba neto itu 150 juta, pada non pengendalian 50 juta, saldo labanya itu 200 juta. Kemudian dividen pada PT Nusantara itu 37 juta 500. Pada non pengendalian ada 12 juta 500. Dan pada saldo laba itu 50 juta. Bahkan dari itu saldo akhir dari PT Nusantara itu 1 miliar 12 juta 500. Kemudian non pengendalian itu ada 337 juta 500. Saham biasa 800 juta. Kemudian saldo labanya itu 550 juta. Keuntungan belum terrealisasinya itu ada 22 juta 500 pada PT Nusantara, dan pada non pengendalian itu 7 juta 500. Maka dari itu saldo akhir yang sudah disesuaikannya itu ada pada PT Nusantara itu 990 juta, pada non pengendalian 330 juta. Maka dari itu bagian laba atas PT Andalas itu ada pada PT Nusantara 127 juta 500, pada non pengendalian itu 42 juta 500. Maka dari itu jurnal eliminasi 5E nya itu saham biasanya itu pada debit 800 juta, saldo laba pada debit 400 juta, bagian labanya itu ada 127 juta 500, bagian laba kepentingan non pengendalian yaitu ada 42 juta 500 di debit. Kemudian dividen diumumkannya itu di kredit ada 50 juta. Investasi pada PT Andalas yaitu di kredit 990 juta, dan kepentingan pengendalian di kreditnya itu 330 juta.
Kemudian persediaan yang lanjut, sebelumnya maaf kepada ibu, video saya itu di-cut karena memori saya tidak cukup, Bu. Jadi maaf ya, Bu. Jadi kita langsung mulai saja. Untuk berikutnya itu pada persediaan yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas belum terjual sampai akhir 2020 itu, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara itu terkait transaksi hilir itu harus dieliminasi, yaitu maka dari itu jurnalnya itu ada penjualan senilai 80 juta, pada beban pokok penjualan dan persediaan itu senilai 50 juta dan 30 juta. Untuk kertas kerja konsolidasinya itu teman-teman bisa melihat di halaman 154 itu pada tabel 5.11. Kemudian kita lanjut pada prosedur konsolidasi tahun 2021 kedua, yaitu pada tahun 2021. Itu PT Nusantara itu mencatat pada tanggal 31 Desember 2021 itu investasi pada bagian laba itu senilai 187.500. Pada tanggal 31 Desember 2021 itu kas pada investasi itu 75 juta. Mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Kemudian persediaan PT Nusantara yang diperoleh dari PT Nusantara yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2020 itu telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Maka dari itu pencatatannya itu pada tanggal 31 Desember 2021 itu investasi pada PT Andalas bagian laba atas PT Andalas itu senilai 22.500. Untuk tabel perhitungan jurnal eliminasinya itu teman-teman bisa melihat di halaman 155. Kemudian ada jurnal eliminasinya itu ada saham biasa itu senilai di debit 800 juta, saldo laba di debit 550 juta, bagian laba atas PT Andalas itu 210 juta, bagian laba kepentingan non pengendalian 70 juta, dividen diumumkan pada kredit itu 100 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 140 juta 500, dan kepentingan non pengendalian yaitu 380 juta 500. Maka itu jurnal eliminasinya itu investasi pada PT Andalas kepentingan non pengendalian di debit itu 22 juta 500 dan 7 juta 500, pada beban pokok penjualan di kredit itu 30 juta. Untuk kertas kerja konsolidasinya itu teman-teman bisa melihat di halaman 156 di tabel 5.13. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.